Selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum mahasiswa peserta mata kuliah analisa data atau dikenal sebagai pengolahan data menggunakan program pengolah data. Saya Nining. Saya akan mengulang beberapa topik yang kita mulai dengan topik pertama ini, yaitu bagaimana menggunakan SPSS, di mana SPSS Anda akan import data. Yang pertama itu import data dan bagaimana mengolah data secara deskriptif untuk kepentingan hasil deskriptif luarnya. Saya akan share screen. Jadi untuk pengolahan data, saya share screen. Ya, Anda harus menginstal eh, program SPSS minimal 24. Bisa lebih lebih lama, tapi khawatir nanti hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kalau 24, 25, 26 itu lebih user friendly ya sebetulnya, lebih ke sana. Kemudian install software program SPSS. Kemudian nanti Anda buka, nanti akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian eh, Anda mau ngolah apa? Ekspor data dari penelitian. Anda punya beberapa eh, data, masukkan dalam satu folder, di mana nanti folder itu akan kita jadikan rujukan kalau kita mau narik datanya. Setelah itu, ini misalnya ya kita punya data ini bentuknya bisa SL, bisa CSV, ya. Jadi nanti Anda akan lihat apakah si SPSS-nya mintanya Excel atau mintanya CSV. Nah, kemudian kita klik di sini, ya, kita buka, kemudian kita impor. Impor, ini sekarang baru open ya, ini masih dalam bentuk Excel. Nah, kemudian di sini nanti Anda akan import. Dari impor, di sini ada file impor. Kemudian Anda ketemu ini folder. Nah, tadi foldernya disimpan di mana? Nah, itu bisa kalau dia mintanya Excel, kita klik Excel, keluar datanya yang dalam bentuk Excel. Tapi kalau misalnya dia eh, mintanya CSV, maka Anda harus mengubah dulu filenya itu save as CSV. Ya, sebentar nih saya tulisin ya. Save as CSV. Mana nih? Ya, ini CSV. Jadi kalau XL kan X, L, S, ya. Tapi ini misalnya diubah dulu. Ya Excel itu, jadi Excel save as CSV, baru dia bisa diimpor. Kalau SPSS-nya minta yang CSV. Ya ini ya. Kalau enggak, dia keluar Excel ya langsung diimpor aja. Oke? Nah, setelah kita impor, masuk di, di sini. Ada baiknya juga Anda buka dulu sebetulnya. Di sini nanti di bawah sini ini ada tulisan data view dan variable view. Anda masuk dulu ke variable view, variabelnya diubah. Anda tulis bukan diubah, maksudnya apa? Dimasukkan ini ya variabelnya apa? Misalnya data data tentang total penjualan, biaya promosi atau kepemimpinan, budaya organisasi itu di variable view. Nah, di variable view nanti kita ganti semua, kemudian setelah kita import kita akan tahu itu sesuai dengan eh, letak dari Excel kita. Misalnya variabel satu ini eh, total penjualan, kemudian biaya promosi, kemudian lokasi lokasi outlet misalnya seperti itu, ya. Itu diganti di sini di variable view. Lalu Anda impor impor data, klik open Excel, maka muncullah seperti ini dan nanti dia akan kepindah.
Jadi yang tadi datanya dalam bentuk Excel akan pindah ke SPSS dalam bentuk seperti ini, di mana yang atasnya ini sesuai dengan apa yang Anda tulis di eh, variabel view-nya. Apa-apa yang akan muncul. Sementara angkanya atau data yang di bawahnya ini sesuai dengan apa yang ada di bawah eh, di bawah yang nah ini tadi. Nah ini sesuai apa yang ada di Excel-nya. Ya, jadi matriksnya itu adalah matriks ini. eh, kolomnya ada 6, isinya apa aja. Tahun, car, credit risk, dan seterusnya. Ini. Nah, tapi ini hati-hati. Tahun ini kita tidak bisa masukkan dalam bentuk metrik. Ya, nanti kalau sudah kita olah, Anda akan saya beritahu. Jadi ini sekarang pokoknya yang penting eh, di impor aja dulu. Oke? Ya, impor masuk. Jadi muncullah jadi seperti ini. Ya. Oke? Baik. Ekspor itu nanti kalau hasil dari pengolahannya akan kita pindah. Buka PSS. Nah, ini datanya yang mana yang akan diekspor ini. Kemudian Anda klik file, klik save as, cari files apa Excel yang akan dituju. Ya, masuk. Tampilannya seperti ini, misalnya Excel, kemudian Anda save as. Ya. Dari situ kita ambil save lagi, kirim, nanti Anda akan dapat ini. Tapi ini bukan mondar-mandir ya, jadi ini harus Anda olah dulu, nanti hasil olahannya baru diekspor. Oke, terima kasih. Nah, ini ekspor hasilnya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu analisa deskriptif menggunakan SPSS. Kalau tadi baru mengimpor, kemudian kita bagaimana mengolahnya. Sekarang kita coba menggunakan SPSS untuk analisa deskriptif. Kita bisa bikin tabulasi, bisa bikin grafik, bisa bikin rangkuman statistik, supaya lebih gampang. Hanya mempercepat pekerjaan. Nah, yang yang kita akan lihat adalah bagaimana bekerjanya SPSS. Itu adalah klik analyze. Ya, Anda buka SPSS Anda, klik analyze ya. Nih, analyze ya. Kemudian di situ muncul ada tabel, compare mean, dan seterusnya. Ini masuk yang diambil adalah deskriptif statistik. Deskriptif statistik itu nanti akan muncul juga frekuensi deskriptif. Deskriptif akan muncul explore, cross tab, rasio. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau yang mana? Kita mau yang frekuensi. Frekuensi itu kita akan melihat seperti apa. Salah satu contohnya di sini adalah jenis kelamin dan tinggi berat. Tinggi badan, sorry, tinggi badan. Jadi datanya ini. Nah, datanya ini. Tinggi badan berapa? Ada 25 sampel. Ya, 25 sampel. Ini ada eh, pria, wanita, gender, kemudian tingginya bervariasi. Nah, ini yang harus Anda perhatikan adalah ini SPSS nggak bisa baca. Ya, wanita, pria itu dia nggak bisa baca. Kita harus mengubahnya menjadi angka. Misalnya satu untuk pria, dua untuk wanita, atau dua untuk pria, satu untuk wanita, terserah. Nah, ini tadi kemudian Anda masukkan. Nah, dimasukkan ketika kita memasukkan ke eh, tabel import data tadi, semuanya diubah menjadi numerik. Nih, numerik. Numerik tandanya gini, ya. Semuanya dibikin numerik. Jenis kelamin 1, 2, kemudian tinggi badan sesuai data, kemudian jenis kelaminnya di sebelah kiri, tinggi badannya dipindah ke variabel. Ya, oke. Nah, kemudian apa yang akan kita cari adalah mean, median, kuartil, persentil, standar deviasi dan sebagainya. Anda nanti cari aja di sini. Misalnya kuartil ini dicek, ya. Kemudian persentil Anda cek. Kemudian mean, median ini Anda cek aja semua. Ya, mode, sum nggak usah lah. Mean, median, mode. Ya. Kemudian Anda continue.
Nah, biasanya kita bisa lihat menu chartnya seperti apa. Bisa misalnya pakai normal curve-nya pakai histogram, ya. Formatnya mau ascending, ascending itu dari besar ke kecil. Kalau descending dari kecil besar ke besar. Nah, nanti Anda akan dapat seperti ini. Anda akan dapat seperti ini. Minnya berapa? Rata-rata tinggi ternyata 120, 170,12. Semua data dipakai, 25-nya dipakai semua. Nah, standar errornya 1,2. Mediannya 170. Kemarin pada waktu kita belajar, apa itu median? Median adalah di mana yang paling banyak keluar. Ya. Nah, kemudian range-nya berapa? Minimumnya 159, maksimumnya 186. Persentilnya berapa? 10% orang tuh tingginya di bawah 160. 25% tingginya di bawah 167. 50% di bawah 170. Jadi Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa ini, ya. Misalnya sekarang kita mau lihat 50%. Oh, 50% itu posisinya di sini nih, 50% ini. Berapa berarti? 50% orang tingginya di bawah 170,2. Antara 159 sampai 170. Itu cara mengambil kesimpulan. Ya, ini hasil, ini output sudah. Ya. Kemudian 10%. 10% itu di sini nih, 10%, 12 ya. Berarti 10% orang tingginya di bawah 161. Gitu. Nah, kalau mau bikin bikin ini, bikin apa namanya kurva ya ini. Kurvanya histogram. Jadi yang paling banyak muncul itu adalah 170. Paling banyak muncul di antara 170. Berapa frekuensinya? Antara 170 ini 4 ya, atau ini eh, 170,2 nih di tengah-tengah ini ya, yang paling banyak. Begitulah kira-kira. Oke, bisa Anda lakukan dengan berbagai data. Sekarang kita lanjut dengan cara deskriptif yang lain, yaitu, nah di sini ini tadi kan jadi 10% di bawah 160, 50% di bawah 170,2 dan seterusnya. Sekarang kita masuk lagi, ada yang statistik deskriptif lagi yang melihat beberapa variansi dari data yang kita miliki. Kita menggunakan cross tab, ya. Contohnya ini. Kita pakai cross tab yang ini. Nah, sekarang kita punya data, ya, punya data pekerjaan pendidikan dan gender. Nah, ini Anda harus ubah juga. Pekerjaan ini misalnya karyawan, petani swasta, eh, karyawan, petani, wira swasta itu apa? Akademi, sarjana, SMA itu apa? Satu, dua, tiga. Jadi nanti saya tunjukkan seperti ini. Semua dibikin numerik, ya, dibikin numerik. Misalnya gini, eh, desimalnya ganti nol ya. Desimalnya digeser nol di variable view. Sorry, di data view. Data view desimalnya diganti nol di data view yang bawah. Kemudian kita kasih semuanya numerik. Karyawan satu, wira swasta 2, petani 3, misalnya SMA 1, akademi 2, sarjana 3. Kemudian variabel gender pria 1, wanita 2, begitu. Kemudian kita pakai analyze, deskriptif statistik, pilih lagi submenu cross tab. Jadi kalau kita naik di statistiknya di SPSS-nya cross tab. Ya, kemudian nanti kita pilih gender di sebelah kanan nih seperti ini. Ini cross tab, ini ada cross tab ya. Kemudian di sini kan datanya di sini. Kemudian yang gender dipindah ke sini. Gender pindah ke ini di sebelah kanan ini. Nah, sementara pekerjaan di sebelah kanan ini. Pendidikan kita diamin aja. Berarti nanti yang diolah gender apa, pekerjaannya apa. Ya, oke. Nah, yang lain biarkan kosong. Anda ada ascending. Ascending itu untuk lebih tinggi ke lebih rendah. Anda 3, 2, 1, 3 paling atas, 1 paling bawah. Nah, kemudian nanti hasilnya seperti ini. Di sini cross tab. Cross tab itu apa? Ya, jadi laki-laki itu paling banyak kerja sebagai karyawan.
paling sedikit sebagai wira swasta. Ya. Sebelumnya Anda akan tahu dari 25 orang ini berapa laki-laki, berapa perempuan. 13 laki-laki, 12 perempuan. Nah, laki-laki paling banyak kerja sebagai karyawan, perempuan paling banyak kerja sebagai petani. Itu bisa kita ambil kesimpulan. Ya, seperti juga ketika Anda punya data mengenai nilai matematika bisnis dan akuntansi biaya waktu itu, maka Anda akan bisa tahu berapa sih sebetulnya eh, nilai yang paling banyak, perempuan nilainya paling banyak berapa. Sementara seperti itu, kalau Pearson Chi-square itu untuk melihat berapa sih sebetulnya yang bisa dikatakan, bukan berapa, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan. Misalnya gini, eh, pekerjaan apa yang paling banyak dikerjakan oleh laki-laki? Ternyata karyawan. Apakah kita bisa bilang kalau kita lihat tulisan karyawan, terus kita ngambil kesimpulan bahwa mereka pasti laki-laki? Nah, itu nanti kita lihat di signifikansinya. Kalau signifikansinya di bawah 50, 0,05, ya di bawah 0,05 maka itu benar bahwa kita bisa menduga bahwa setiap karyawan itu pasti laki-laki. Tapi kalau di atas 0,05, sorry, di atas 0,05. Kalau di bawah ini berarti tidak ada hubungan antara gender dengan pekerjaan, jenis kelamin dengan pekerjaan. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.